Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, kemudian kita saling bermuajahah, menebarkan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah ini kita semuanya berharap agar ketakwaan kita semakin meningkat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian dirahmati Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang saya posisinya menggantikan guru kita ya, yang sudah ditunggu-tunggu seharusnya hari Senin, namun beliau mengamanahkan kepada saya tadi siang ya, agar menggantikan posisi beliau untuk menyampaikan kajian. Beliau bilang, kajian apa? Yang penting tadabbur. Yang penting apa? Tadabbur. Pentingnya kita mentadabburi Al-Quran ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya tujuan Al-Quran itu diturunkan di muka bumi ini adalah untuk ditadabburi. Diapain? Ditadabburi, bukan ditiduri, tapi ditadabburi. Bacaan Al-Quran yang kita dengar, yang kita baca ya, hendaklah kita tadabburi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun, itulah kitab, yaitu Al-Quran, anzalnahu ilaika, telah kami turunkan Al-Quran tersebut kepada engkau wahai Muhammad, liyadab mubarakun, di dalam Al-Quran itu penuh dengan keberkahan ya. Di dalamnya penuh dengan apa? Keberkahan. Ada keberkahan bisa menyembuhkan penyakit, terutama penyakit hati. Bisa menyembuhkan penyakit yang fisik maupun psikis ya, semua ada obatnya ya, yaitu Al-Quran. Jadi barokah, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada solusi bagaimana cara kita hidup ya, solusi hidup berumah tangga, solusi hidup menjadi seorang pemimpin, solusi hidup menjadi seorang rakyat. Semuanya ada dijelaskan berkahnya ya Al-Quran tersebut, sehingga Allah mengatakan mubarakun, mubarakun, yang Allah telah beri keberkahan
Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, yaitu untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk direnungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka tadabbur ya membutuhkan kesungguhan. Kesungguhan untuk menelaah tafsir-tafsir ya para ulama. Kesungguhan untuk meneliti apa makna yang terkandung yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan menjadi hidayah bagi kita semua. Liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyatazakkara ulul albab, agar orang-orang yang memiliki akal ya. Siapa yang memiliki akal? Manusia ya. Allah menjadikan pemuliaan terhadap makhluk diunggulkan daripada makhluk yang lain kecuali adalah manusia. Tidak ada makhluk yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia, dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah memuliakan Nabi Adam, Bani Adam, yaitu para manusia. Yaitu di antara kemuliaannya adalah manusia Allah berikan akal, ulul albab. Maka kita, ya, semua kita punya akal. Ya. Kita bisa membedakan mana yang baik, kita bisa membedakan mana yang benar, kita bisa membedakan mana yang sunnah, kita bisa membedakan mana yang bid'ah, kita bisa membedakan mana perkataan baik, mana perkataan buruk, dan seterusnya. Semuanya ada pada diri kita, yang semuanya disentralkan dengan albab, yaitu akal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliyatazakkara, ya. Kalimat liyatazakkara ini perintah. Ya, agar orang-orang yang berakal, yaitu manusia, hendaklah dia mengingat Allah dengan cara mentadabburi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak hukum-hukum. Karena dalam Al-Quran banyak batasan-batasan. Di dalam Al-Quran banyak nasihat-nasihat yang meningkatkan keimanan seseorang. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah ya, sejam ke depan ya, sampai maghrib ya, kita akan mentadabburi satu surat ya, yang selalu kita baca ya, yang didengar oleh yang selalu dibacakan oleh para imam, karena ayat-ayat ini mudah sekali, surat yang sangat terkenal ya, yaitu surat Ad-Duha. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, kita baca dulu ya. Kalau baca Al-Qur'an memulai surat yaitu dengan bacaan apa? Basmalah ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Renungi ya. Setiap kali kita membaca Al-Qur'an, kita mulai di awal surat itu dengan basmalah, kita renungi ya untayan kata di dalam basmalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan basmalah. Ya, terlebih lagi ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya, abda'u bi bismillahi. Aku memulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi ada yang mahzuf di situ. Jadi ada yang dihilangkan, ya. Tapi maknanya sudah dipahami oleh semua. Ya, bahwasanya ketika kita mengucapkan basmalah, berarti kita sedang memulai apa? Memulai aktivitas kita. Ya. Di sini kita renungi, ya. Kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim, ya, adalah di dalamnya banyak kandungan yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan. Ya.
Jadi kita mulai segala sesuatu dengan basmalah. Abda'u, aku memulai. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ya nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya ketika kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan awal surat yang diawali dengan basmalah, ini memberikan faidah kepada kita untuk memulai segala sesuatu dengan basmalah. Ya, kita mau berangkat kajian ya, baca basmalah. Kita mau naik kendaraan, baca basmalah. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saatnya ya tidak pernah lisannya kering dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah banyak, ya, bukan hanya baca basmalah. Baca istighfar, ya. Baca zikir pagi, zikir petang, ya. Kemudian berdoa tatkala mau tidur, ya, bangun tidur, semua ada zikirnya, ya. Dan para sahabat itu memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam gerak-geriknya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yastaghfiru fi yaumin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Abu Hurairah ya adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi Abu Hurairah khususnya dalam hadis ini adalah beliau seorang sahabat yang memperhatikan komat kamitnya bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang diperhatikan adalah kalimat istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar. Dihitung ya, sampai 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain Abu Hurairah mengatakan 100 kali dalam riwayat Muslim. Ya. Ini Rasulullah yang sudah dijamin ya, yang sudah dijamin ya dosanya diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, bahkan seumur hidupnya, dan telah dijamin masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir, ya, seraya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru istighfarnya. Ya. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca basmalah, memulai surat Bismillahirrahmanirrahim, hati kita harus ingat, tadabburi kalimat tersebut, bahwasanya kita memulai bacaan Al-Quran dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat sifat Allah Ar-Rahman, di mana ya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mustaqun minar rahmah, diambil dari kata Ar-Rahmah. Ar-Rahmah artinya Allah yang memiliki sifat mutlak, yaitu sifat kasih sayang. Jadi Allah menyayangi ya hambanya, Allah menyayangi makhluknya secara umum. Ya, semua manusia Allah berikan rahmat, Allah tebarkan rahmatnya untuk makhluknya. Terlebih lagi kepada para manusia, walaupun mereka itu orang kafir, walaupun mereka itu orang fajir, orang yang banyak dosa, banyak maksiat, Allah beri tanpa ada sedikit pun yang luput pemberian Allah dengan kasih sayangnya kepada semua manusia. Ya, perhatikan, renungkan ayat ini, ya, tadabburi kalimat ini, ya. Ar-Rahman, Allah mempunyai nama Ar-Rahman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan apa? Kasih sayangnya untuk semua makhluknya, terutama para manusia. Ya. Allah beri jalan, ya. Semua manusia mereka bisa hidup bertahun-tahun. Ya. Mereka bisa hidup, mayoritas manusia hidup bertahun-tahun. Ya, ada yang 80 tahun,
bahkan ada yang 100 tahun ya. Ya, ada yang kurang dari itu. Intinya bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala menebarkan kasih sayangnya, nikmatnya diberikan. Ya, sehingga mereka bernafas bertahun-tahun. Mereka bisa makan dan minum bertahun-tahun. Ya, semua manusia, baik yang kafir maupun yang fajir, maupun yang muslim maupun yang mukmin, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmah. Ar-Rahman. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, menebarkan kasih sayangnya Ar-Rahmah kepada seluruh makhluknya. Kemudian Ar-Rahim. Perhatikan di sini ya. Di sini kalimat Ar-Rahim, Allah mempunyai sifat ya, rahmat secara khusus, secara spesial. Ya. Jadi ada proses pemilihan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha adil. Ya. Allah bisa menyikapinya secara objektif. Allah bisa menyikapinya secara apa? Secara melalui proses pemilihan. Maka Allah tebarkan Ar-Rahim. Ya, Allah tebarkan apa? Ar-Rahim. Beda dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman semua manusia mendapatkan rahmatnya, ya. Namun Ar-Rahim, ya, Allah memberikan ya rahmatnya secara khusus. Kepada siapa itu? Kepada orang-orang yang beriman. Ya. Allah berikan hidayah yang Allah tadinya mendapati orang tersebut tidak mengenal sunnah, sehingga dia mengenal sunnah. Yang tadinya dia tidak tahu bahwasanya itu hukumnya wajib, maka dia tahu itu hukumnya wajib. Yang dia tidak tahu kalau itu adalah hukumnya haram, ya, maka dia menjadi tahu itu hukumnya haram, maka ditinggalkan. Ini adalah sifat ya Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala telah disebarkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai ya surat Ad-Duha ya. Ad-Duha ini di ayat pertamanya Wad-Duha. Ya. Wad-Duha. Ingat ya, kalau dalam Al-Qur'an ya, terutama ayat-ayat yang pendek atau surat-surat pendek, dimulai dengan kata wa, berarti Allah sedang apa? Bersumpah. Ya. Allah sedang bersumpah. Manusia ada nggak yang melakukan sumpah? Ada. Perihal apa manusia itu bersumpah? Tidaklah manusia bersumpah kecuali ya, sumpah itu ditujukan kepada sesuatu yang besar. Ya enggak? Sesuatu yang banyak diperhatikan oleh manusia. Maka Allah berfirman ya, memulainya dengan huruf qasam, yaitu huruf sumpah, artinya demi. Ya, artinya apa? Demi. Demi apa? Wadduha ya. Wallaili iza saja. Ya, wadduha artinya demi waktu duha. Demi apa, Pak? Demi waktu duha. Apa itu waktu duha? Ya. Waktu duha itu adalah waktu di mana matahari itu sudah berada di atas. Ya. Sudah mulai menyinari. Ya. Jadi bukan waktu duha itu ketika matahari nongol setengah. Ujungnya setengah atau sedikit, itu belum waktu duha. Tapi waktu duha ini sudah segini. Paham ya? Ini namanya waktu duha. Waktu apa? Waktu duha. Di situ dimulainya sholat isyraq. Isyraq itu artinya terbit. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah SAW ya menyontohkan bahwasanya Nabi SAW ya melakukan apa? Melakukan sholat fajar secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk bersila, yatarabba, bersila sampai datang cahaya putih, al-hasna. Hasna itu artinya cahaya yang indah.
Cahaya yang indah itu ketika matahari berada di atas ufuk. Ya, matahari berada di atas ufuk ya. Kalau kita lihat sekitar 15 menit setelah begini. Setelah nempel 15 menit, nah itu sudah mulai isyraq. Ya, mulai apa, Pak? Isyraq. Disitulah disunnahkan ya untuk salat isyraq. Ya, bukan masih nempel. Kalau masih nempel dia masih dalam keadaan proses terbit. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Ya, waktu yang dilarang untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Maka jangan sampai demikian. Sehingga kita tunggu 15 menit, ya, baru kita melakukan sholat isyraq. Kemudian waktu duha dimulai dari isyraq sampai menjelang zuhur. 10 menit sebelum azan zuhur, ya, batas akhirnya adalah 10 menit sebelum sekitar 10 menit sebelum azan zuhur. Itu masih waktu duha. Kita masih disunahkan untuk melakukan sholat duha. Ya, di situ diperbanyak ya untuk melakukan sholat. Ya, kenapa demikian? Dan Allah ya bersumpah dengan waktu tersebut. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu-waktu. Wadduha, ya. Ada apa lagi? Wal lail. Apa lagi? Wal fajr, wal asri. Wal asri itu demi waktu asar. Bisa dikatakan demi waktu asar atau juga demi masa. Ya. Waktu asar ya Allah sumpahkan karena di dalamnya ada hal yang sangat besar. Ada sesuatu yang harus diperhatikan. Sebagaimana kalau kita bersumpah, ya. Kalau kita bersumpah, kita mulai dengan demi Allah misalkan atau demi sesuatu ya. Demi lah, kalimat demi, sumpah. Kalau lagi di pengadilan itu kan kerasa ya sumpahnya ya. Berarti itu perkara yang besar, bukan perkara main-main. Begitu pula yang bersumpah ini bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama duha ya. Waktu duha. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan waktu-waktu, maka jangan sampai kita melalaikan waktu-waktu kita ya, melewati waktu kita begitu saja ya. Ada orang yang di zaman sekarang ya, habis waktunya untuk menjadi YouTuber. Ya enggak? Habis waktunya untuk menjadi YouTuber ya, dengan makan lah ya, kuliner lah, dengan apalah. Ya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kecuali kalau digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, adanya kajian dan seterusnya, maka waktunya menjadi bermanfaat. Namun kebanyakan manusia di zaman sekarang ya, mereka menghabiskan waktunya ya, bahkan menghabiskan waktu orang lain ya. Harusnya orang lain tidak menonton, terpaksa nonton karena ada hal yang unik. Habis waktu dirinya dan menghabiskan waktu orang lain. Maka Allah bersumpah wadduha, ikhwas sekalian ya. Wadduha, demi waktu duha. Berarti di waktu duha ya, ini banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Banyak hal-hal yang harus kita renungi. Ya, karena di dalamnya adalah ya perkara yang sangat agung. Ya, perkara yang sangat agung. Di mana orang-orang itu semuanya sibuk di waktu duha. Ya, sibuk berdagang, sibuk mencari harta ya. Namun ketika kita menyisihkan waktu untuk melakukan sholat di waktu duha, yang kita namakan dengan sholat duha, ataupun ada yang mengatakan, para ulama mengatakan sholat duha itu adalah sholat awwabin. Pernah dengar ya? Sholat awwabin ya. Awwab artinya orang-orang yang kembali kepada Allah ya, karena biasanya orang-orang yang awwabin ya, orang-orang yang kembali kepada Allah ya, dia kembali ketika dia sedang nikmat-nikmatnya untuk berdagang. Dia sedang nikmat-nikmatnya untuk beraktivitas, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun dia mengingat Allah, dia kembali kepada Allah dengan cara melakukan sholat di waktu duha.
Ya. Yang paling afdal salat di waktu duha itu tatkala cahaya mataharinya itu sudah mulai panas. Sekitar jam berapa biasanya? Jam 11, jam 10 ya. Itu paling afdal. Tapi kalau sempatnya jam 8 atau tadi di saat isyraq atau lebih lagi setelah isyraq, itu tidak apa-apa. Tapi yang lebih afdal ya ketika ya, kalau dalam hadis disebutkan ketika unta-unta itu kakinya kepanasan. Ya, unta-unta itu ketika kakinya kepanasan itu sekitar jam 10 atau jam 11 ya. Itu melakukan salat duha. Wal laili iza saja. Kemudian Allah bersumpah lagi yang kedua kalinya ya. Wal laili, demi waktu malam. Iza saja, ketika dalam keadaan yang sunyi. Ya, ketika dalam keadaan yang sunyi, gelap gulita dan sunyi. Ini saja ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di waktu malam, bersumpah dengan waktu malam. Makanya para ahli tafsir ya juga menyebutkan ad-duha itu adalah waktu siang, an-nahar. Ya, bahkan ada dua tafsiran ya. Tapi yang lebih rajih Allahu a'lam ya adalah bahwasanya waktu duha itu ya waktu duha dari mulai terbitnya isyraq sampai sebelum waktu azan atau sebelum matahari tergelincir waktu zuhur. Ya. Kalau kita katakan ya itu juga sama, namanya juga siang. Ya. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya ad-duha itu artinya waktu siang. Ya, seolah-olah Allah sedang berfirman wan nahari. Ya, bukan wad-duha. Ya, tapi untuk apa kalimat wad-duha? Ya, kecuali wad-duha itu ya sudah ditulis dalam surat ini ya, dalam ayat ini yang menandakan bahwasanya ad-duha itu waktu setelah isyraq, waktu ketika isyraq sampai menjelang zawalul asyams ya, sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian Allah ya berfirman, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah di waktu malam, dengan waktu malam ya. Ini menandakan bahwasanya silih berganti ya. Jadi kehidupan itu silih berganti. Nantinya siang, sebentar lagi akan muncul malam. Begitulah hidup ya. Allah ingin menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya kehidupan itu silih berganti. Ya, ada siang, ada malam. Ya, ada baik, ada buruk. Ya, ada apa lagi? Ada tinggi, ada pendek, ya, dan seterusnya. Ada sedih, ada senang. Ya. Dan ternyata ayat ini dalam surat Ad-Duha ya, ini ada sebabnya. Ya, nanti kita lihat di ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ya Allah, jadi Allah sendiri berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang yang ketiganya itu adalah dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ma wadda'aka." Wahai Muhammad, ya, tidaklah Allah, dia itu Allah, wadda'aka, meninggalkan engkau begitu saja. Ya, Rabbuka, yaitu Allah, Rabb kamu, yang mentarbiyah kamu, yang mendidik kamu, yang membimbing kamu, yang memberikan hidayah kepada kamu, wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidaklah Allah sedang membencimu. Ya. Jadi ayat ini dari 3 ayat tadi, wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, 3 ayat ini ada sebab turunnya. Ya, ada sebab turunnya ayat ini ya. Sebagaimana ya dalam tafsir ya. Dalam tafsir itu setiap ayat itu ada sebabnya. Ada sebab
turunnya. Ada sebab ataupun tidak ada sebab, ayat itu akan turun ya. Jadi bukan setiap ayat itu ada sebabnya, sebab turunnya, tidak. Tidak semua ayat ya Allah Subhanahu wa taala ada sebab turunnya. Ya, barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuatu ya melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Namun di sini ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Ya. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Jundub ibni Abdullah ibni Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata ya, hadis ini sahih. Karena banyak hadis-hadis yang dhaif. Banyak hadis-hadis yang tidak bisa diterima. Ya, hadis dhaif, hadis mungkar ya, yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat. Ya, maka para ulama ahli tafsir ya, mereka tidak sembarang untuk menukilkan hadis ya yang menyebabkan yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat. Di antaranya ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub ibni Abdullah ibni Sufyan al-Bajali ya radhiyallahu anhu. Ia berkata ya, ihtabasa Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraisy ya abta'a alaihi syaitanuh fanazalat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Jundub ibni Abdullah ibni Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata ya menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Yaitu ayat ini turun ya ketika Jibril alaihi salam itu tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Jibril itu selalu datang mengajarkan Nabi, mengajarkan cara baca Al-Qur'an. Ya, menyetor mendengarkan setoran hafalan. Ya, setoran hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam datang. Ya. Rasulullah terbiasa dengan menikmati Jibril alaihissalam datang membawa wahyu, ya, meyakinkan dirinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul. Ya, betapa bahagianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi Jibril alaihissalam. Dia bahagia belajar dengan gurunya. Jadi kita seperti gitu nggak ya? Kalau ada kajian, hirs ya. Apa arti hirs? Semangat. Jadi kalau ada kajian, siapapun yang ngisi kajian, ya, yang penting kajiannya sunnah, ya, datang kemanapun. Ya, Pak Saiful ya, Pak Ipul, ya, lihat datang terus kemana, siapa? Banyak ya. Ikhwah semuanya, masya Allah. Saya lihat banyak yang ya dimanapun berada selalu ada. Kajian itu selalu ya, karena dia merasa bahagia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia ketika didatangi oleh Jibril, karena dia yakin Jibril adalah malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang datang mengajari beliau, ya, memberikan petunjuk, memberikan ayat, ya, agar nanti diajarkan kepada yang lainnya. Rasulullah SAW merasa bangga, ya, dan semangat ketika didatangi oleh Jibril alaihi assalam. Dan sebaliknya, tatkala itu Jibril tertahan untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka faqalat imra'atun, ya, maka berkatalah seorang, ya, wanita musyrik, dialah yang bernama Ummu Jamil, ya, laknatullah alaiha. Ummu Jamil, ya. Siapa namanya? Ummu Jamil, ya, saudarinya Abu Sufyan, ya, yang ketika itu masih kafir Abu Sufyannya. Dan dia adalah istrinya siapa? Abu Lahab, ya. Istrinya siapa? Abu Lahab, ya, musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya,
ya, ketika Nabi SAW berdiri ya di sebuah bukit, kemudian mengajak orang-orang untuk masuk Islam, ya, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Maksudnya dia tidak ridho kalau Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam, ya, di seluruh suku bangsa Quraisy. Maka Abu Lahab yang paling lantang bicaranya, celaka wahai kamu Muhammad, ya. Akhirnya turun ayat apa? Tabbat yada abi lahabiw wa tabb. Ya, Allah balas, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, lanjutannya apa? Wa mra'a tabbat yada abi lahabiw wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Terus apa? Wa mra'atuhu, dan istrinya. Siapa istrinya? Ummu Jamil. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, Allah cirikan ya bahwasanya istrinya Abu Lahab yang selalu membawa kayu bakar. Ya. Membawa kayu bakar, biasanya kalau zaman dulu kayu bakar itu berduri. Ditebar di pekarangan Nabi sampai dia berharap Nabi SAW melewati kayu bakar tersebut dalam keadaan terluka. Dialah Ummu Jamil laknatullah alaiha, ya. Dialah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ya. Dia pernah mengatakan ketika Nabi SAW dalam keadaan bersedih 3 hari tidak kedatangan gurunya, yaitu Jibril alaihi salam, bersedihnya luar biasa, ya. Nabi Muhammad SAW bersedih, ya, sampai sudah lagi bersedih diomongin dengan omongan yang menjengkelkan, begitu. Kalau kita menjengkelkan. Faqalat imra'atun, maka berkatalah wanita tersebut, yaitu Ummu Jamil, ya. Apa kata Ummu Jamil? Abta'a alaihi syaitanuh, ya. Abta'a alaihi syaitanuh, setannya terlambat datang kepadanya, yaitu kepada Rasulullah. Jadi Jibril dibilang setan, ya. Jibril dibilang setan. Orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik, ya, mereka tidak akan ridho, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Dan orang-orang musyrik Quraisy ketika itu, diantaranya yaitu wanita ini bernama Ummu Jamil, ya. Dia mengatakan Jibrilnya siapa? Nabi Muhammad SAW itu dibilang setannya, ya. Karena bencinya dia terhadap Islam, bencinya dia terhadap Nabi SAW, dia mengungkapkan dengan perkataan kotor, ya. Abta'a alaihi syaitanuhu, ya. Setannya Nabi, ya, telah terlambat, ya. Telah terlambat datang kepadanya. Itu dibicarakan di hadapan orang-orang, sehingga menyebabkan Nabi SAW semakin bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya. Menurunkan ayat ini, maka Allah mengatakan wadduha wallaili idza saja. Jadi Allah menghibur, menenangkan Nabi SAW, ya. Wadduha, demi apa tadi? Waktu duha. Setelah duha, kebalikannya apa? Wallaili idza saja. Allah sedang menghibur Nabi, ya, bahwasanya hidup itu silih berganti, terkadang pagi, terkadang malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Rabb kamu wahai Muhammad, ya, wadda'aka. Tahu wadda'a? Wadda'a itu kalau haji itu ada haji apa? Haji wada', selamat tinggal. Haji wada' artinya apa? Ya, ketika mau berpisah dengan Ka'bah, selesai dia melakukan semua ritual haji, maka dia
terakhir melakukan haji wada. Ya, wadaan. Wadaan itu artinya selamat tinggal. Ya. Ma wadda'aka artinya apa? Tidaklah Allah meninggalkan kamu begitu saja wahai Muhammad. Allah adalah Rabbuka. Allah yang mentarbiyah engkau, yang mendidik engkau sejak kecil sampai sekarang. Ya. Wa ma qala, dan tidaklah pula Allah Subhanahu wa taala sedang membenci engkau wahai Muhammad. Ya, bukanlah Nabi ketika Nabi SAW tidak kedatangan Jibril, tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fasenya terkadang diberikan wahyu, ada fasenya pula tidak diberikan wahyu. Dikasih jeda agar Nabi SAW bisa memahami, ya, bahwasanya kehidupan itu silih berganti. Apakah ayat ini hanya kepada Nabi SAW saja? Tidak, ikhwas sekalian. Ya, kita renungi ayat ini, bahwasanya ayat ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita suatu saat dirundung sedih, betul tidak? Suatu saat juga kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena hidup itu silih berganti dan semuanya telah diatur di atas sunnatullah, di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sedang menjelaskan takdirnya kepada Nabi SAW. Jadi Rasulullah ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa dia Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa. Maka di sini bisa kita renungi, ya, ketika kita berusaha bertakwa kepada Allah, ya, ketika kita berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketika kita tidak pernah lepas daripada sunnah Nabi SAW, ya, disitulah Allah tidak akan meninggalkan kita. Disitulah Allah, ya, tidak akan meninggalkan kita, bahkan tidak membenci kita sebagaimana ayat ini. Ya, Rasulullah sedang dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat, ya, lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu dunia. Ini ada dua tafsiran. Ya, kalau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya, bahwasanya ayat ini walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, akhiratnya Nabi itu lebih banyak Nabi lakukan dibandingkan dunianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak memikirkan akhirat, lebih banyak berbuat untuk akhiratnya daripada dunianya. Ya, maka akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi tidur, ya, bangun dari tidur, istaiqaza minan naum, ya, maka terlihat apa? Bekas apa, pelepah kurma, pokoknya bekas sesuatu yang membekas dalam badannya, ya. Dia melihat sampai menangis, ya, ia beki. Kemudian dia menangis, kemudian dia katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kami memberikan hal yang lebih baik untuk wahai Muhammad? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mali walid dunya. Ya. Ada apa untukku sebuah dunia? Ya. Untuk apa dunia bagiku? Tidak ada, dunia itu berharga. Ya. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat dengan akhirat daripada dunia. Sekarang saya tanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaya raya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaya raya? Nabi kaya tidak?
Ada sebuah penelitian, kebetulan tadi saya cek ada penelitian, ada seorang mahasiswa ya, sunnah ya, dia sunnah. Saya lihat subhanallah, ternyata Nabi SAW itu kayaknya luar biasa. Bahkan uangnya itu ya, dia mahar Nabi SAW untuk menikahi para istrinya itu hampir 1,2 miliar. Kalau dimiliarkan ya. Kalau dirupiahkan itu 1,2 miliar. Ada rinciannya itu. Saya tadi kebetulan lagi baca-baca ya. Kebetulan ternyata Nabi SAW itu orang kaya. Ya. Boleh nggak kita kaya orang muslim? Boleh. Ya. Ada sebuah kisah ya, Ibnu Rajab ketika Ibnu Rajab ini seorang ulama yang dia hidupnya ditandai dengan dirinya seorang pedagang. Pedagang apa? Pedagang pakaian. Kalau zaman dulu ya, pedagang pakaian atau pedagang bahan itu tanda bahwasanya orangnya orang kaya, gitu ya. Suatu ketika ya, Ibnu Rajab dia berpapasan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang dia profesinya cuma minyak wangi. Tukang minyak apa? Tukang minyak wangi. Ya, tukang minyak wangi. Orang Yahudi ini ya, dia hafal hadis. Dia hafal hadis, bertemu dengan seorang ulama bernama Ibnu Rajab. Ya, maka ya, orang Yahudi ini mengatakan, "Ya Ibnu Rajab, wahai Ibnu Rajab, qala nabiyyuka, berkata nabi kamu," dia hafal hadis. Qala nabiyyuka, ya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman seperti kamu. Ya. Wa jannatul kafirin, dan surganya orang-orang yang kafir. Ya. Tapi ini terbalik. Kata orang Yahudi, kamu penjual bahan ya, yang itu adalah menggambarkan dirinya adalah orang kaya, sedangkan saya hanya tukang minyak wangi ya, lusuh, kemudian banyak debu ya. Kenapa keadaan terbalik seperti ini wahai Ibnu Rajab? Tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya, kata Ibnu Rajab apa? Kata Ibnu Rajab ya, keadaan saya seperti ini, kaya raya seperti ini adalah sijnul mu'minin. Ini adalah penjaranya saya, penjaranya orang beriman. Sedangkan kamu hidupnya lusuh ya, banyak debunya ya, banyak ininya, hanya seorang pedagang minyak wangi misalkan. Karena di zaman itu, ketika itu pedagang minyak wangi itu adalah pedagang rendahan. Padahal kalau di zaman sekarang pedagang minyak wangi banyak yang juragan ya, juragan minyak wangi. Tapi zaman dulu itu identik ya, orang pedagang minyak wangi itu orang miskin ya. Ya, kamu berpenampilan seperti ini pertanda ini adalah jannahnya kamu, jannahnya orang kafir. Subhanallah. Ya, kami sekarang ya hidup kaya raya ya, nanti di surga lebih kaya raya lagi. Adapun kamu sekarang sengsara, nanti di neraka lebih sengsara lagi. Akhirnya faizan qala, kemudian akhirnya dia mengatakan la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Orang Yahudi tersebut ya, dengan penjelasan Ibnu Rajab ya, akhirnya dia masuk Islam. Ternyata orang mukmin ya, boleh kaya raya ya. Boleh kaya raya, asal jangan apa? Asal jangan kekayaan dunia itu ada di dalam hatinya. Dunia hanya wasilah. Wabtaghi fi ma atakallah. Carilah apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Masing-masing kita diberikan rizki. Cari, usaha. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan ya nasibaka, bagian Anda dari dunia. Kita beda-beda. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin ya, biasa. Tapi orang mukmin ya, dunia itu adalah sijnul mukminin. Dunia itu adalah penjaranya orang
mukmin. Nanti orang mukmin berada di akhirat ya, ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah lebih memperhatikan akhirat daripada dunianya. Tafsiran yang kedua ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan akhirnya itu lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Maka enggak usah khawatir. Orang-orang beriman tidak usah khawatir. Orang-orang yang berusaha untuk menjadi terdepan dalam keimanan tidak usah khawatir. Ya. Karena Allah mengatakan, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhir kamu wahai Muhammad, ya, itu lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW melewati proses kehidupan awalnya ya itu baik, tapi kedepannya lebih baik lagi. Ya, bahkan sampai ketika Nabi SAW dicabut nyawanya, ya Rasulullah mengatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Apa tadi? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah menyaksikan Nabi SAW ya mengatakan bahwasanya setiap nabi, kata Rasulullah SAW di akhir kalimatnya dia mengatakan setiap nabi itu akan diberikan pilihan, ya, mau dunia atau akhirat, mau dunia atau akhirat. Kalau mau akhirat berarti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, aku lebih memilih ya ar-rafiq al-a'la, mengikut kepada yang lebih tinggi. Kenikmatan yang lebih tinggi yaitu kenikmatan setelah kematian. Ya. Maka ketika itu pula Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan itulah kalimat terakhir Nabi SAW, di mana kematian Nabi SAW adalah lebih baik untuk dirinya, dirinya. Ya. Tapi tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali itu adalah kematian Nabi SAW. Tapi kematian Nabi SAW itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk dirinya. Maka Nabi SAW dari mulai dia lahir itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhir lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Ini ada dua tafsiran. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ya. Dan ya, kami akan memberikan kepada engkau, ya, rabbuka, dan akan diberikan kepada engkau dari Rabbmu semuanya akan aku berikan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu akan memberikan kepada engkau fatarda, sampai kamu ridha, sampai kamu rela, sampai kamu ridha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dihibur terus ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ya kamu enggak usah bersedih, ya. Bahwasanya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Allah akan memberikan ya sesuatu untukmu semuanya spesial. Fatarda, sampai kamu ridha. Ada sesuatu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwas sekalian. Apa yang diinginkan oleh Nabi? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan tatkala beliau meninggal, ketika beliau akan menghabiskan nafas terakhirnya, beliau ya menginginkan apa? Menginginkan umatnya agar Allah mengampuni umatnya, kita semua. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat terakhir di dalam surat Al-Maidah, ya, yang ketika itu siapa? Nabi Isa alaihissalam ya berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hamba-hamba Allah.
mengampuni semua orang-orang yang berdosa. Maka Nabi SAW berharap, ya, keinginan itu terkabul untuk dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, ampuni semua umat-umatku, ampuni semua pengikut-pengikutku, yaitu kita semua. Nabi Muhammad SAW menginginkan keinginan yang luar biasa agar kita semuanya masuk surga. Tapi kitanya, setiap saat hal-hal yang menjerumuskan kepada neraka, selalu kita berada paling depan. Kebanyakan di kita seperti itu, ikhwas kalian. Ya, ada hal-hal yang syubhat kita jambangin. Padahal Nabi SAW menginginkan kita semuanya masuk surga. Banyak harapan-harapan dalam ayat, ya, yang menjelaskan tentang harapan-harapan agar orang-orang semuanya masuk surga. Dan harapan itu ada pada diri Nabi SAW. Keinginan, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatardo, sampai Nabi ridho. Ya, nanti kamu akan ridho. Taib. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad tidak bersedih, ya, dan mengingat kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan ini juga ada pada diri kita. Kita ingat gak nih? Kalau hari ini kita sedang bernafas, berapa tekanan, ya, nafas kita hari ini, berapa hirupan yang sudah kita hirup, udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh melupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Tidakkah, ya, aku dapati dalam keadaan yatim, fa'awa, maka aku melindungimu. Ya, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, melindungi kamu. Ya. Jadi Allah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan tatkala dia dalam keadaan yatim. Coba lihat proses kehidupan Nabi. Dia yatim, ditinggal oleh wafat ayahnya Abdullah. Kemudian ibunya sedang berada di Abwa, ya, wafat begitu saja, ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan yatim. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian diasuh juga oleh siapa? Pamannya Abu Talib. Ya, semua hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kesulitan. Ya, di atas perasaan yang tidak enak. Karena tanpa orang tua, tanpa kakek, tanpa paman. Ya. Tapi proses kehidupan Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik, ya, daripada sebelumnya yang tadinya dia yatim, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menikah umur 25 tahun, berdagang, kemudian dia menikah, mendapatkan Khadijah, terus begitu. Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah aku mendapati kamu dalam keadaan yatim, kemudian aku melindungi kamu? Ketika pamannya Abu Talib telah meninggal, Nabi SAW diancam untuk apa? Untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Allah yang melindungi. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan tersesat. Tersesat di sini bukan berarti tersesat dia berada di atas ajaran Nasrani atau ajaran, ya, selain Islam. Tapi di sini para ahli tafsir mengatakan wa wajadaka dhallan fahada, dan, ya, Allah mendapati kamu dalam keadaan tersesat, ya, fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk, ya, kepada kamu. Maksudnya di sini tersesat, ya, adalah banyak hal. Ya, Nabi SAW pernah tersesat jalan. Ketika sedang berdagang bersama pamannya, dia tersesat. Kemudian Allah bahkan sampai hilang, Allah kembalikan. Dia bisa bertemu dengan pamannya kembali. Atau dolan di sini dia tidak mengerti apa? Tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti iman. Akhirnya Nabi SAW mukjizatnya adalah Al-Quran. Dia yang paling terdepan dalam
keimanan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan ya Rabb kamu mendapati kamu dalam keadaan ailan kesulitan, kemiskinan, tidak punya apa-apa. Ya. Fa'aghna, kemudian Allah mengkayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang saya bilang, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ya kalau kita cek kehidupannya ya kaya raya, tapi kehidupannya selalu kelaparan. Iya enggak? Ketika dia cek dapur istrinya, hal fihi ta'am, apakah di situ ada makanan? Enggak ada, ya. La, maafi, enggak ada, kata istrinya. Kata Aisyah, izan nasum. Ya, izan fa inni shaim. Maka ya kalau begitu saya akan berpuasa. Jadi kondisi kelaparan tapi dalam keadaan kaya. Kemana hartanya? Ternyata Nabi SAW terdepan dalam apa? Bersedekah, berinfak. Uangnya ada, kemudian langsung disedekahkan. Dalam riwayat, ya, orang Badui datang kepada Nabi SAW meminta jatahnya. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, saya minta ini. Akhirnya Rasulullah menunjuk tuh di satu bukit satu sampai bukit ini ada ribuan ekor apa? Dari bukit sampai bukit ribuan ekor domba, ya. Itu semua fa'anta fahadzalaka. Ini semua milikmu. Ya. Bayangin ya, Rasulullah kaya raya tapi sedekahnya juga apa? Ya. Tidak tanggung-tanggung, ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, ternyata benar perkataan Allah, Allah mengkayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka ya konsekuensinya kamu telah diberikan nikmat, ya, kita semua telah diberikan nikmat ikhwas sekalian. Ya, konsekuensinya apa? Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap orang yatim, anak yatim, jangan kamu menghardik. Jangan berbuat kasar dengan yatim. Kalau Anda ya mengadakan acara walimah, undanglah yang pertama kali itu adalah anak-anak yatim. Itu barokah ikhwas sekalian. Saya pernah bertemu sahabat, ya, Masya Allah, dia memperhatikan ayat ini. Sehingga dia yang pertama kali diundang dengan undangan spesial, itu adalah anak-anak yatim, 70 anak yatim. Ya, disuruh di dipan-dipan, di sofa-sofa. Demi untuk memuliakannya, subhanallah, ikhwas kalian. Mudah-mudahan di antara kita ada yang demikian. Pernikahan itu berkah insya Allah. Ya, yatim. Ya, ini Allah mengatakan fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan Anda menghardiknya, jangan membentak anak yatim, tapi diberikan pelayanan yang spesial. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, 3 ayat terakhir, ya, Allah minta konsekuensi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, dan orang-orang yang meminta jangan kamu bentak. Ya, ini minta apa aja? Minta ilmu, minta dikasih tahu ini hukumnya sahih, ini hukumnya halal atau haram, ya. Ketika antum sudah belajar di kajian-kajian, ketika ada orang yang bertanya, ya, dan mengetahui hadisnya, maka jangan ragu-ragu, ya, untuk menerangkannya. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitu pula orang yang meminta kebutuhan kesehariannya mungkin perlu ditutupi, ya. Maka ya hendaklah jangan membentaknya. Kita berikan dengan cara. Kalau kita tidak punya apa? Kalau kita tidak punya, maka kita ucapkan dengan kalimat yang paling baik. Terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun ya dengan nikmat dari Rabb kamu wahai Muhammad, fahaddis, bicarakan. Tahaddus bin nikmah. Makanya kita sering dengar, ya, orang mengatakan apa? At-tahaddus bin nikmah. Membicarakan nikmat Allah. Alhamdulillah, hari ini saya senang. Alhamdulillah kalau pakai baju baru, ya. Tahaddus bin nikmah itu tampilkan bahwasanya Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bicarakan ini, alhamdulillah saya mendapatkan baju baru, mobil baru, istri baru. Iya, dan seterusnya, ya. Tahaddus bin nikmah. Ya. Jadi bicarakan hal tersebut, ya, karena ini adalah konsekuensi, ya, keimanan,
ya Rasulullah SAW, begitu pula keimanan kita semua ikhwah sekalian. Ini saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya kalau ada yang luput ya, saya mohon maaf atas keluputannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta